Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada BNBR, kedua Kebak, ketiga Nobu, keempat MBSS, kelima Meta, keenam ASES, ketujuh MPP, ke-8 Toba, ke-9 Kios, dan terakhir ESA. Langsung saja ke saham pertama ada BNBR yang ditutup arah menguat 9,25% ke harga 59 karena masih ada dalam notifikasi khusus ya, dalam pemantauan khusus dan transaksi asing ada net sell. Belum kelihatan asingnya masuk ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi di BNBR, ada si MG. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MG ini kelihatan ya. MG akumulasi di harga 5895. Berarti ya besok potensi diangkat ya. Mungkin nggak dia jualan cut loss kan, seperti itu aja logikanya. Tapi ya apapun bisa terjadi di market ya, karena ini harga pucuknya semenjak 8 bulan yang lalu ya. Kondisi seperti ini ada peluang lanjut ya. Volume juga meningkat, MACD juga mengarah ke atas. Cuman ini ya resikonya tinggi ya, masih tapi cukup bagus lah ya. Kalau nekat tuh yang penting punya stop loss saja ya. Banyak yang bilang saham bisa naik jangan cut loss, kapan, itu aja. Kalau saya sih ya, bukan saya menyarankan dan mengharuskan harus sama, tapi kalau saya lebih baik saya cut loss daripada menunggu kapan dia naik, karena masih ada peluang yang lain. Seperti itu aja ya. Memang resikonya lebih besar, bisa aja peluang yang lain bisa cut loss lagi kan. Kuncinya ya mau belajar aja. Kalau udah bener membuat support resisten, udah bener nganalisa bagaimana Broksum, bagaimana indikator yang digunakan, ya semestinya win rate-nya lebih bagus lah ya. Jadi seperti itu. Untuk BNBR ini masih peluang ke atas. Targetnya kalau melihat histori sebelumnya ya, dimana dia sering membentuk support resisten, ya 60. 60 itu lewat, lanjutnya 6566 ya. Karena naik turunnya itu 5 poin untuk BNBR. BNBR juga bagus, cuman ini BNBR kan termasuk grupnya Bakri. Buminya ini, sentimen bumi ini besok Senin lah, lihat kondisinya. Bumi kalau aman aja bergerak di atas 30, ada peluang BNBR bisa kembali arah 9% aja, berarti harus naik sekitar ya 6566 itu arahnya 10%. Coba ditarik ya biar kelihatan di mana arah ya. 65. Nah, 65 66 udah 11% ya arahnya untuk BNBR. Jadi ada peluang BNBR break 60 tuh siap-siap ke atas. Lihat aja besok ya, rame ya. Peluang ada rame besok BNBR. Jadi seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham kedua. Ada Kebak yang baru bangun ya. Beberapa hari ini mulai ada bangun dan akhirnya hari ini bisa tutup nggak di ARB tapi di 51. Kalau dilihat transaksi asing belum ada kelihatan asing ya, memang saham seperti ini jarang dimasukin asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi CNI, YP, Kakaya, ini bisa dibilang broker retail. Tapi bisa aja disusupi oleh bandar ya. Kita nggak ada yang tahu siapa yang di dalam NI, YP, dan Kakaya. Tapi mereka yang bangunkan Kebak ya. Jadi langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Kebak sudah mulai menarik, cuman resiko masih tinggi ya, karena satu tiknya aja itu langsung ke harga ARB, harga tidur, harga 50 itu kalau di ARB kan sama market makernya, bandarnya lengket lagi di ARB itu resiko tinggi ya. Naik 4 tik lah, 5 tik, 54, 55 itu baru menarik. Jadi kalaupun harus cut loss di 52 ya resikonya seperti itu, atau 51 ya, daripada di bawah ARB lagi. Ya, jadi harga sekarang itu harga tanggung, antara bisa ARB lagi ataupun lanjut naik ya. 5455 itu sudah mulai menarik. Di atas 60 lebih menarik lagi untuk Kebak ya. Jadi ada sektor properti yang potensi juga rebound ya. Big cap-nya properti yang bagus-bagus fundamentalnya ya, bisa aja dikerek naik juga Kebak ya. Jadi seperti itu. Untuk Kebak langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Nobu yang ditutup menguat 13,33% ke harga 680. Tapi bisa dilihat bid overnya sangat tipis. Kalau dilihat transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Nobu ada sedikit ya akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Nobu bagus juga, volume meningkat. Apakah ini konfirmasi? Coba kalau dilihat dengan indikator ya. Wah, dia break EMA 200-nya. Apakah ini valid? Ya cuman ini ya rawannya kondisi bid overnya. Rawannya ya kondisi bid overnya tipis. Takutnya banyak retail yang masuk malah dibawa turun dulu. Kurang ideal ya kalau baru beli harga sekarang, karena udah di area pucuk resistennya. Resisten terdekat angka genap 700 ya, bisa aja dia. Nah, hari Jumat kemarin dia retest gagal
Ya kalau bisa tutup di atas 700 bisa berpeluang minggu ini lanjut. Targetnya mana? 780 800 untuk Nobu ya. Jadi ke sini arah Nobu dan ya bisa gunakan support minornya 650. Nah, jadi seperti ini. Kalaupun yang mau pakai cut loss silahkan, nggak pakai cut loss juga nggak masalah ya. Tapi kalaupun yang nggak pakai stop loss juga silahkan, nggak ada yang salah. Yang salah itu yang memaksakan kehendak harus sama, nggak pakai stop loss nanti naik ya. Namanya di market ini kan uang-uang pribadi, mau pakai stop loss boleh, nggak pakai stop loss boleh. Ya, sesuaikan. Tapi kalau yang saya ajarkan pakai stop loss, saya buatkan trading plan pakai stop loss, ya seperti itu saya tradingnya memang pakai stop loss ya. Apakah harus sama dan diikuti? Enggak juga ya, karena uang-uang sendiri. Cuman saya lebih meminimalisir resiko dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya mending saya cut daripada rugi waktu, itu aja ya. Jadi seperti itu. Untuk Nobu ya memang setiap trading itu ada resikonya. Resiko nggak pakai cut loss, rugi waktu, belum tahu kapan naiknya. Bisa naik bisa, tapi nggak tahu. Resiko yang pakai cut loss ya langsung realisasi kerugian, beli saham lain bisa rugi lagi, tapi bisa juga untung menutup kerugian sebelumnya ya. Jadi ada sisi keuntungan dan kerugian masing-masing. Nah, itu yang harus Bapak Ibu cocokkan. Yang mana yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk Nobu ini ada peluang untuk uptrend karena sudah di atas EMA 20, EMA 60 dan EMA 20 sudah cross ke atas ya. Dan ini dia berhasil break EMA 200-nya. Ya, semoga aja ini momentumnya dibawa naik ya. Jadi seperti itu untuk Nobu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MBSS yang ditutup koreksi 2,4%. Ini makin tipis lagi ya, bid offernya sangat tidak ideal kalau untuk ditradingkan. Untuk di swing trade juga ya nggak menarik ya, kecuali Bapak Ibu untuk invest 3-6 bulan, setahun ya hitung aja bagaimana fundamental untuk MBBS. Kalau dilihat dari asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ini ada distribusi tapi tipis ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal memang kelihatannya minggu lalu dia membuat swing low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya bisa seperti ini juga pergerakannya. Kalau mau ditradingkan nggak ideal. Kalau mau disimpan ya silahkan ya. Apakah sahamnya Palo Keng Hong ini masih ada Palo Keng Hong di dalamnya ya? Saya kurang ngecek juga karena memang menurut saya nggak menarik untuk MBBS ditradingkan. Harian pun nggak menarik ya. Tapi ada yang suka, ada ya. Yaitu saham itu tergantung masing-masing. Tapi kalau dilihat ini kan harusnya bertahan MBBS di atas EMA 200-nya, jangan turun lagi. Dan support kuatnya untuk MBSS itu 900. Kalau mau cut loss mepet, takutnya digoyang sebentar, digocek, habis itu naik lagi ya. Karena bid offernya tipis. Nah, jadi seperti itu. Untuk MBBS ya kalau dia mematahkan tren downtrendnya ini bisa naik tuh 1050 lah titik aman pertama ya, bergerak di atas 1050 itu bagus. Kalau mau konfirmasi double bottom break 1100 itu ya, break 1100 udah confirm double bottom dan bisa lanjut ke atas ya. Cuman pelan pergerakannya untuk MBSS seperti itu. Untuk MBSS MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, berkat di atas juga meningkat saat koreksi volume kecil dan mantul dari EMA 200-nya. Ya bagus, selama di atas EMA 200 MBSS bagus dan toleransinya jangan turun dari 900 untuk MBSS. Seperti itu untuk MBSS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Meta yang ditutup di harga 146, terkoreksi 2,01%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Meta didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Meta ini belum mampu ya lewat 152 ya, atau 150 lah area resisten ya. Ini bisa dibilang resisten. Kalau dia break sekali lagi itu ada peluang ya. Lihat aja kondisinya besok gimana. Ada buyer nggak? Bagus ya. Untuk Meta ini supportnya 140. Gagal bertahan di atas itu berarti lemah. Mau stop loss nggak stop loss ya silahkan atur masing-masing ya. Kalau dilihat harga sekarang ini nggak ideal kalau untuk swing trade ya. Mending belinya sekalian di bawah 140 atau sekalian di 150 tuh ya. Tapi kalau untuk scalping ya lihat keadaan market besok. Kalau ada momentum bagus, buying power kuat, ya bisa masuk dalam kondisi seperti ini ya. Tapi ada tekniknya.
Nah, jadi seperti itu, dan tekniknya bisa digunakan untuk swing ya, dengan kondisi ya banyak dihitung lah. Jadi seperti itu ya. Untuk meta tunggu break 150 ya. Senin lah, Senin kalau break itu bagus, tutup di atas 150 152. Ada peluang minggu kemarin swing low dan minggu depan lanjut ya. Targetnya ya 170 176 itu akan diuji. Kalau historis sebelumnya ini ya 100 ya harus dijaga 140-nya untuk meta. Seperti itu untuk meta. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SS yang ditutup menguat 2,77%, harga 740. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SS mulai ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat memang tadi di tanggal 8 itu ada buangan ya CC, tapi yang nampung tuh broker asing YU, AK, BK ya, MG, dan kemudian tanggal 12 juga diakumulasi. Jadi mungkin ada yang crossing tapi ditampung juga ya. Ada yang buang tapi ditampung, bisa aja seperti itu kan. Dan waktu itu saya bilang SS ini di bulan Agustus ada hijau. Peluangnya SS hijau. Di Agustus waktu itu saya analisa di Stockbit ya. Dan memang hijau ya. Dan juga terlihat SS mempertahankan 700. Jadi support kuatnya sekarang itu bukan di 640 kalau dia gagal bertahan di 700 ya udah lemah pola dead cat bond. Ini kan dia udah berada di atas EMA 20-nya. EMA 60 di atasnya ini dia mengarah ke 800 untuk SS. Jadi bisa aja ini pembalikan arahnya karena volume meningkat, dan jangan turun lagi ya dari 700 untuk SS. Jadi kalau ada yang beli di 700, besok dia turun ke 720, mending profit taking ya. Dari 700 ke 720 itu kan lumayan tuh, sekitar hampir 3%. Ya udah TP aja 3% daripada dibawa BEP. Kalau minat beli lagi pas saat di 700. Kalaupun harus cut loss 3%, BEP daripada di hold balik ke harga beli dan tiba-tiba terus turun dan harus cut loss 3%, malah rugi 3% kan. Seperti itu. Hitung-hitung aja bagaimana menghitung biar portofolionya masih bagus. Kalaupun harus cut loss ya cut lossnya tipis. Jadi seperti itu ya. Untuk SS ini bagus, arahnya peluang ke atas ya. Bisa ada peluang uji EMA 200, EMA 60-nya 800. Seperti itu untuk SS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMPP yang ditutup terkoreksi 3,22%, harga 177. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WMPP ini kalau dilihat tanggal 12 itu ada yang akumulasi ya. Si TP kalau dilihat selama seminggu, AK, BK, TP, XC ya. Berarti broker-broker asing yang nampung ya. Berarti bukan broker retail. Apakah ini masih menarik? Kalau dilihat dari teknikalnya, teknikalnya sih agak rawan ya. Tapi kalau mau hijau lagi ya bisa aja. Nggak ada yang nggak mungkin di market tuh ya. Dan kondisi seperti ini ya, yang penting siap dengan resiko ya. Siap cut loss. Tapi trennya masih bagus. Kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap misalnya dibawa sampai 150 atau 160 dulu ya. Dia membuat swing low-nya. Ini kan WMPP belum membuat swing low-nya. Tapi trennya bagus, uptrend. EMA 200-nya belum ada ya, karena belum 200 hari. EMA 20 juga di bawah, EMA 60 di atas. Ya menarik lah. Kalau saya perkiraan kan dia membuat swing low-nya di 160. Tapi kalau besok dia kembali di atas 180 ya bagus. Berarti ada peluang melanjutkan penguatan. Ya kuncinya 180 besok dilewati dulu kalau mau aman. Targetnya masih sama, perubahan praksi harga 200. WMPP peluang besar tetap ke arah 200 disentuhnya. Tapi ke arah sana apakah dia turun dulu ke 160, 150 atau besok langsung lanjut ke atas ya. Lihat aja. Sepertinya tetap ada peluang WMPP besok. Jadi seperti itu untuk WMPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 860, terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Toba ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba koreksi belum kecil, tapi dia gagal lagi ya. Melanjutkan penurunan. Kondisi seperti ini, apakah bisa ada technical rebound? Bisa jadi, masih ada. Masih nekat beli? Ya kalau nekat ya. Dia ini resistennya 900. 880 nih, 880 900 ya. Break itu ya lanjut uptrend dan ada continuous pattern bullish pennant. Ini sebenarnya dia ini berhasil break ya. Kalau dilihat di tarik garis seperti ini dia berhasil, atau pakai ini juga berhasil.
hasil break dia retest dulu. Jadi besok atau lusa kembali rebound, yang penting jangan turun dari 840. Itu Toba menarik. Apalagi kalau sudah di atas 500 lanjut ke atas Toba. Seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kios yang ditutup menguat 0,9% ke harga 510. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Kios ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Kios juga bagus, sudah uptrend, EMA 200 sudah dilewati, dan kondisi sekarang ya 480 sampai toleransinya 440 ya. Ya ini area dia membuat swing low-nya bisa. Kan ini udah bergerak di atas 500. Cuman ini doji, takutnya koreksi. Ya koreksinya kalau bisa harusnya ya semestinya maksimalnya 440 aja. Kalau dia turun 10% lagi ya nggak masalah, habis itu naik ya bisa. Yang penting jangan turun dari 440. Itu aja kunci untuk Kios. Kios support kuatnya 440, tapi ada support minor di 480. Bisa mantul dari situ bisa ya. Ya hitung-hitung aja Bapak Ibu bagaimana strategi dan trading plan-nya ya untuk Kios. Jadi seperti itu untuk Kios, menarik, masih akan uptrend ya. Cuman belum membuat swing low-nya. Atau dia besok lanjut ya bisa aja. Jadi seperti itu untuk Kios. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir, ada ESA yang ditutup di harga 1135 menguat 0,88%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ESA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA bagus. Resisten yang jadi support itu area base-nya 1100 ya. Dan kondisi seperti ini bisa lanjut, bisa karena volume meningkat. Cuman ya itu resikonya siap nggak. Kalau dia fast koreksi lagi dan mengarah ke 1000, itu kan 13% loss-nya kalau nggak pakai cut loss. Kalau pakai cut loss di bawah 1080 paling 4%. Tapi kalau nggak pakai cut loss bisa 11% ya. Trennya masih ke atas ya. Tapi ya namanya market tuh apapun bisa terjadi. Ya cara meminimalisir risiko itu dengan stop loss. Kalau ada yang anti stop loss ya silahkan aja. Gak ada yang salah. Tapi bisa lihat portofolionya. Apakah banyak saham merah? Ya beda cerita kalau dia memang investor. Mengoleksi saham-saham yang dia tahu. Dia tahu fundamental ya, kalaupun ada merah ya dia ada strategi untuk average down. Karena ya dia investor atau swing trade jangka menengah. 3-6 bulan atau setahun 2 tahun ke depan, dan tetap biasanya swing trade yang time frame-nya lebih panjang, tahun 2 tahun tuh untuk target stop loss-nya memang nggak mepet tapi lebih dalam ya, karena range untuk dia dapat profit mungkin di 20, 30, 50% dan dia harus siap juga stop loss bisa di 10, 20% ya. Itu strateginya kan banyak cara untuk mencari profit. Ada yang suka profit tipis tapi bisa cepet, ada yang suka profit besar tapi lambat dan sabar menunggu ya, tergantung masing-masing. Dan untuk ESA trennya bagus, arahnya masih ke atas. Cuman itu dimana bisa best price buy-nya ya tergantung Bapak Ibu aja ya. Ini dia udah break nih. Apakah valid? Ya sepertinya valid. Break 1100. Bisa aja besok lanjut. Jadi seperti itu. Untuk ESA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Jadi Bapak Ibu nggak repot-repot, tinggal ikutin aja trading plan saya dan yang penting disiplin. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.